Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini oleh anugerah Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, sama-sama kita boleh dipertemukan lagi dalam ibadah kita pagi hari ini. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kami mau mengajak, biarlah kita mau bersatu hati pagi hari ini untuk menaikkan pujian dan penyembahan kita hanya bagi Tuhan. Oleh sebab itu mari sama-sama kita satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan karena anugerah-Mu yang besar, penyertaan Tuhan yang ajaib. Kami boleh ada di tahun yang baru ini. Semuanya kami boleh lalui Tuhan. Itu semua hanya karena ada tangan Tuhan yang kuat yang selalu menopang hidup kami. Sebab itu pagi hari ini Tuhan, dengan penuh rasa syukur Tuhan Yesus, kami mau menghampiri tata-Mu yang ajaib. Biar Engkau hadir melawat setiap hati yang datang dengan penuh kerinduan pagi hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau melihat setiap hati yang datang dengan penuh kerinduan. Dan Engkau akan menjamah setiap hati kami ya Tuhan, setiap kehidupan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua pujian, pengagungan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau segalanya. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku sekali lagi kita mau katakan Abba Bapa, Abba Bapa, ya Yesus. Abba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, ku mengasihi. Kita mau katakan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan. Amin Yesus. Emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sama-sama kita bangkit berdiri umat Tuhan. Haleluya.
Abba Bapa, Abba Bapa, Abba Bapa. Haleluya Yesus, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku. Abba Bapa, haleluya. Ku mengatakan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, amin Tuhan. Mas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada. Sekali lagi kita mau katakan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepada. Sekali lagi kita mau katakan, jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya. Mari umat Tuhan, beberapa saat naikkan penyembahanmu, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Haleluya. Ini kami Tuhan, oh Yesus Tuhan, Engkau segalanya, Engkau segalanya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya, haleluya. Ya Yesus,
Ada kuasa yang tidak terbatas memulihkan kami, menyembuhkan kami. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita mau katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan pemulihan. Haleluya. Kesembuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Menaikkan setiap pujian kami hanya bagi Engkau yang siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita pagi hari ini kita mau naikkan pujian yang terbaik hanya bagi Tuhan. Sebab ada kuasa yang tidak terbatas di dalam Tuhan. Tahun 2021 ini kita mau jalani hari-hari kita. Kita mau pakai kuasa yang besar daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau puji Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhanku menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada kuasa di dalam nama Yesus, kuasa yang menyembuhkan. Haleluya. Ya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Haleluya. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Haleluya. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus
berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang haleluya di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Terima kasih Yesus. Ada kuasa yang besar di dalam Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Pada kami telah diberikan kuasa. Ada kuasa kebangkitan yang besar. Ada kuasa kebangkitan yang ajaib dalam hidup kami. Kami mau pakai kuasa itu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi bila Allah. Terima kasih Tuhan. Bila Allah. Amin. Siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah. Sekali lagi kita mau katakan sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah. Haleluya. Katakan terpujilah. Terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi kita mau katakan terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Rasakan lawatan Tuhan pada saat pagi hari ini.
Haleluya. Engkau adalah Allah yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jawaban dalam setiap doa kami Tuhan. Saat kami berseru kepada Engkau, saat kami naikkan penyembahan kami, Roh-Mu bekerja dengan dahsyat dalam hidup kami. Haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja, Engkaulah jawaban. Terima kasih Yesus, Engkau selalu ada bagi kami. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu bekerja. Tuhan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu sekali lagi kita mau katakan, Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu Tuhan, ku percaya. Percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu sekali lagi angkat kedua tanganmu dan katakan, oh haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sempurna dalam hidup kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu, sekali lagi dengan iman kita mau katakan, Tuhan,
percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu. Sekali lagi katakan, saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, haleluya. Ya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, waktu yang terbaik yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kami, untuk kembali kami mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi tuntunan dalam kami melangkah di sepanjang tahun yang baru yang Tuhan telah anugerahkan dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini dapat memberkati setiap kami umat-Mu Tuhan, jatuh di tanah yang terbaik untuk dapat bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang baik. Hamba berdoa Allah Roh Kudus, urapi setiap kami untuk kami dapat menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan dan isi hati Tuhan bagi setiap kami umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan mau mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap yang percaya berkata, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Gembala yang mempercayakan saya untuk kembali melayani saudara dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini di minggu kedua di tahun 2021. Sekalipun melalui online, saya percaya berkat firman Tuhan dengan sikap hati yang tepat itu akan tetap memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun Anda berada, baik saudara yang ada di ruang tamu saudara, di kamar saudara, di tempat saudara menyaksikan ibadah online kita pada pagi hari ini. Saya membuka dengan sebuah cerita. Satu saat ada seorang ayah ingin memberi hadiah kepada anaknya karena anaknya berulang tahun. Maka kemudian si ayah ini menaruh dalam kamar itu 3 benda, yaitu senjata mainan, sebuah buku, dan uang. Dengan harapan bahwa ketika anak ini masuk ke kamar, si anak akan memilih barang yang dia suka. Dan kemudian si bapak berpikir kalau dia mengambil senjata berarti anak ini bercita-cita ingin menjadi tentara atau polisi. Kalau anak ini mengambil buku, berarti anak ini bercita-cita menjadi seorang ilmuwan. Kalau dia mengambil uang, berarti dia bercita-cita ingin menjadi seorang pebisnis. Kemudian dengan harap-harap cemas, sang ayah menunggu anaknya keluar dari kamar. Dan ketika anaknya itu keluar dari kamar, sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh sang ayah adalah karena si anak ternyata membawa semua apa yang ditaruh dalam kamar tersebut. Artinya 3 benda itu dibawa dan dipegang oleh si anak. Tangan kiri si anak memegang senjata, kemudian dia menjepit buku di sebelah kanannya dan tangan kanannya memegang uang. Nah tentu si ayah akan menjadi bingung. Dia berpikir kira-kira anak ini jadi apa jika besar nanti. Nah saudara, demikianlah kehidupan kita di tahun yang baru ini. Banyak hal yang kita tidak mengerti apa yang kita akan alami dan kita hadapi. Tidak heran kalau kita menonton infotainment, kita akan melihat banyak orang bertanya kepada peramal yang dalam tanda kutip dikatakan mereka adalah orang-orang pintar. Karena memang banyak orang bodoh yang akhirnya datang kepada orang pintar dan akhirnya mereka dibodoh-bodohin. Mereka bertanya apa yang akan terjadi di sepanjang tahun ini.
Karena mereka ingin tahu dan kemudian mereka ingin menyikapi dengan benar. Kalau banyak hal yang buruk, mereka ingin menutupi hal yang buruk itu, menangkal hal yang buruk itu, supaya yang buruk itu tidak terjadi dalam kehidupan mereka. Dan seringkali juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga melakukan hal yang sama. Kita terlalu ingin tahu apa yang terjadi pada besok, bulan, atau tahun yang baru yang ada di hadapan kita. Tetapi saudara, yang perlu kita mengerti adalah terkadang perkiraan manusia itu tidak selalu tepat dan lebih banyak tidak tepatnya. Saya mempunyai beberapa catatan tentang salah perkiraan yang dilakukan oleh orang-orang di dunia ini. Pada tahun 1962, seorang produser rekaman itu berkata ketika The Beatles untuk pertama kalinya muncul. Dia berkata kepada orang-orang di dunia rekaman bahwa musik bergitar, kelompok musik bergitar itu tidak akan tahan lama. Dan mereka akan jatuh dan The Beatles tidak akan masuk dan tidak akan diingat oleh siapapun juga. Karena pada saat The Beatles muncul, musik-musik grup bergitar itu mulai turun. Tetapi apa yang kita tahu bersama, bahwa setelah tahun 62 apa yang diprediksi oleh produser rekaman ini ternyata salah total. Kita tahu bersama bahwa akhirnya The Beatles menjadi grup musik bergitar yang paling dikenal di seluruh dunia. Hal yang sama pun dikatakan oleh seorang bankir kepada seseorang yang ingin menanam modal di perusahaan Ford, salah satu mobil buatan Eropa. Pada saat itu orang berkuda lebih sering daripada orang menggunakan mobil. Kemudian dia berkata, jangan menaruh saham di perusahaan Henry Ford. Karena hobi menggunakan mobil itu hanya hobi sementara. Karena manusia lebih suka berkuda. Tetapi kita tahu bersama pada akhirnya dunia melupakan orang yang berkuda dan lebih cenderung untuk menggunakan mobil. Bayangkan saja kalau saudara ke gereja, saudara naik kuda, tentu rasa aneh sekarang ini. Ya, orang rata-rata akan menggunakan mobil, orang menggunakan kendaraan bermotor. Artinya apa? Apa yang diperkirakan oleh bankir bank ini ternyata salah. Nah, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang kita ingin tahu. Tetapi pada akhirnya semuanya bisa berakhir salah dan tidak menolong apa-apa dalam kehidupan kita. Yang saya mau katakan, tidak penting. Apapun yang saudara ingin tahu, sekalipun saudara tidak tahu, itu tidak penting bagi kita. Untuk memasuki tahun 2021 ini, dalam kita berjalan di tahun 2021 ini, yang penting pegang janji Tuhan. Ketika saudara memegang janji Tuhan dalam kehidupan saudara, apapun yang kita hadapi, satu hal yang kita percaya, bahwa Dia Tuhan tidak pernah ingkar janji atas kehidupan kita. Untuk itu saya mengajar kita membuka Alkitab kita dalam 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-33 sampai yang ke-37. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Tema firman Tuhan pada minggu kedua di tahun 2021 ini adalah hadapi tantangan saudara. Hadapi raksasa dalam kehidupan saudara. Saudara, kalau kita ingin memberi gambaran tentang peristiwa yang dalam firman Tuhan yang baru kita baca. Pada saat itu Daud membawa makanan kepada saudara-saudaranya, disuruh oleh ayahnya.
Tentu di pikiran Daud saat itu, dia akan melihat bagaimana umat Allah bertarung dengan orang-orang Filistin, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dia akan melihat bagaimana kakaknya yang luar biasa sebagai salah satu perwira bagi umat Allah, itu akan bertarung secara luar biasa. Tetapi kita tahu ketika Daud sampai di medan perang, justru yang terjadi adalah bangsa Israel dan bangsa Filistin itu hanya berhadap-hadapan tanpa ada peperangan, tanpa ada perkelahian. Ini yang dihadapi oleh Daud. Mereka berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa kecuali ada seorang yang bernama Goliat yang kemudian mencela dan menghina Allah Israel yang kudus. Ada timbul pertanyaan di sini, saudara, diri Daud. Mengapa umat Allah hanya duduk dan berdiam saja? Itu sebabnya kemudian Daud tampil untuk menantang Goliat yang besar, yaitu raksasa di dalam kehidupan umat Allah. Saudara, dalam kehidupan kita pun di tahun yang baru ini, ada banyak hal yang besar yang akan kita hadapi melebihi tahun 2020. Kalau laksana kita menonton film, tahun 2020 ini cuma trailernya saja. Tahun 2021 barulah peperangan yang sesungguhnya yang akan kita hadapi. Setelah kita di rumah kita mengurung diri di rumah kita masing-masing, itu adalah sebuah masa persiapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk kita siap bertarung dalam peperangan besar kita di tahun 2021 ini. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara mau berperang atau saudara hanya mau menjadi penonton dalam hidup ini? Kalau saudara hanya mau menjadi penonton, maka saudara tidak pernah mengalami yang namanya kemuliaan dan kemenangan. Tapi kalau saudara mau menjadi seorang yang berperang, menghadapi tantangan, saudara akan melihat kemuliaan Allah menjadi bagian dalam kehidupan saudara. Saudara perhatikan, bangsa Israel itu diberikan janji masuk ke tanah perjanjian oleh Tuhan, tanah berlimpah susu dan madunya. Tetapi mereka tidak masuk serta-merta tanpa berjuang. Mereka harus mengalami yang namanya peperangan di dalam menuju masuk tanah perjanjian tersebut. Begitu pula terhadap Kaleb. Kaleb dijanjikan Hermon oleh Allah melalui abdi Allah yaitu Musa. Tetapi mereka tidak masuk begitu saja, tapi mereka juga harus berperang melawan musuh di tanah yang Tuhan siapkan bagi mereka. Demikian pula dengan kehidupan kita. Saya percaya Tuhan yang baik, merancangkan yang baik, menjanjikan yang baik. Firman Tuhan mengatakan, aku tahu rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan yang masa depan yang penuh harapan. Tetapi untuk sampai masuk ke tanah perjanjian, untuk sampai kepada kegenapan janji Tuhan, untuk kita melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, tidak ada jalan lain, kita harus berjuang. Kita harus menghadapi tantangan di depan kita. Kita harus menghadapi raksasa di depan kita. Supaya kita melihat bagaimana janji Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan kita. Maka belajar dari kehidupan Daud, ada dua langkah yang ingin saya berikan kepada saudara. Untuk saudara memasuki tahun 2021 ini, menghadapi raksasa saudara, menghadapi peperangan saudara, untuk saudara menjadi orang-orang yang menang. Sehingga janji Tuhan bukan saja kita dengarkan, tapi kita alami dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara, saya ingin membawa saudara untuk melihat kebenaran yang pertama, yaitu mari kita menjadi orang yang mengatur hal-hal yang monoton dan rutin dalam hidup kita. Perhatikan hal-hal yang monoton yang sering engkau lakukan di dalam kehidupanmu. Rutinitas. Perhatikan rutinitas saudara. Di dalam ayatnya yang ke-34 dikatakan begini, hambamu ini biasa mengembalakan domba. Perhatikan kata biasa. Sesuatu yang selalu dilakukan secara berulang-ulang oleh Daud. Daud biasa mengembalakan. Daud biasa menghadapi resiko. Daud biasa hidup bertanggung jawab. Maka itu dikatakan ketika dia menghadapi ancaman bagi domba-dombanya, Daud bertindak. Nah saudara, bangun kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam hidupmu. Sesuatu yang sering engkau lakukan, mulai tata. Karena kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itu akan menentukan masa depan kita kelak.
Kebiasaan-kebiasaan baik yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, yang sudah kita perbuat di sepanjang tahun 2020, mari kita kembangkan. Kebiasaan berdoa, kebiasaan beribadah, kebiasaan mengucap syukur, membaca firman Tuhan, itu terus dikembangkan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Ini membuat kita hidup bertanggung jawab dan berani menghadapi tantangan di kemudian hari. Daud biasa mengembalakan. Banyak orang ingin berperang melawan Goliat, tapi mereka tidak biasa mengembalakan. Kenapa mengembalakan itu penting? Karena ketika Daud mengembalakan, dia berani berhadapan dengan risiko. Ketika dia mengembalakan, dia bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan kepada dia. Banyak orang tidak bertanggung jawab dalam kehidupannya. Tidak bertanggung jawab dengan keluarganya. Tidak bertanggung jawab dengan pelayanannya. Bagaimana dia bisa menang dalam setiap peperangan akan dihadapi di sepanjang tahun ini? Maka itu kebiasaan-kebiasaan yang baik itu mulai kita kembangkan dalam kehidupan kita. Kalau ada yang buruk mulai kita hindari. Kenapa? Sebab kebiasaan itu menentukan masa depan kita. Saudara tahu tidak ada orang yang lahir dengan kebiasaan. Setiap orang lahir ya itu tidak punya kebiasaan. Tapi ketika dia mulai memupuk kebiasaan-kebiasaan itu menjadi pola dalam kehidupannya. Dan tahukah saudara, 90% tindakan yang kita lakukan dalam hidup kita, itu adalah kebiasaan yang sudah kita latih sekian tahun. Sesuatu yang kita lakukan 40 kali berulang-ulang, itu akan menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Kalau hal itu baik, menentukan masa depanmu menjadi baik. Kalau hal itu buruk, menentukan masa depanmu menjadi buruk. Kalau engkau ingin melihat kemenangan dalam peperanganmu di sepanjang tahun 2021 ini, mari bangun kebiasaan yang baik di dalam kehidupan saudara. Yang berikut, yang kedua, saya ingin mengajar saudara supaya kita mengerti panggilan kita. Daud itu mengerti panggilannya. Kalau kita baca dalam ayat 37, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud mengerti panggilannya ketika dia ditugaskan menjaga domba-domba ayahnya yang cuma 2-3 ekor. Dia menjaga dengan penuh tanggung jawab. Sebab bagi Daud itulah panggilannya. Ketika kemudian Daud diarahkan orang tuanya, diperintah oleh orang tuanya untuk pergi membawa makanan kepada saudara-saudaranya di medan perang. Dia juga melakukan dengan penuh tanggung jawab. Karena dia tahu itu panggilannya. Bahkan ketika di medan perang tidak ada orang yang berani melawan Goliat, Daud tahu bahwa ketika dia ada di tempat itu merupakan panggilan dalam kehidupannya. Artinya apa? Saudara, belajar. Apapun yang ada di hadapanmu hari-hari ini, itu adalah panggilan kehidupan saudara. Kalau kau seorang karyawan, bekerjalah dengan penuh tanggung jawab. Kalau engkau seorang pelajar, belajarlah dengan penuh tanggung jawab. Itu panggilan saudara. Kalau kau seorang pelayan, melayanilah dengan penuh tanggung jawab. Karena itu panggilan saudara. Jangan pernah mengcompare panggilan saudara dengan panggilan orang lain. Kalau kita mengcompare atau membandingkan panggilan kita dengan panggilan orang lain, yang ada adalah rasa tidak bersyukur dan ketidakpuasan dalam hidup ini. Akhirnya kita gagal untuk masuk kepada rencana Tuhan sejak awal untuk setiap kita. Maka itu hargai panggilan saudara. Saya mengingat sebuah cerita tentang seorang penabur. Dia menabur di tanah yang keras, dia menabur di tanah belukar, dia menabur di tanah yang subur. Tapi si penabur ini terus menabur karena itu panggilannya. Waktu dia menabur di tanah yang berbatu, saudara, tanah yang keras, tidak tumbuh. Dia tidak berhenti, dia tahu panggilannya sebagai seorang penabur. Dia menabur lagi, dia tuh di tanah belukar, tidak bertumbuh lagi, tapi dia tetap menabur. Dan pada akhirnya benih itu jatuh di tanah yang subur. Artinya apa? Ketika kita melakukan panggilan kita, mungkin banyak tekanan, tidak ada hasil yang kita lihat, sepertinya tidak ada upah yang kita peroleh. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Ketika kita setia kepada panggilan kita, pada akhirnya kita akan melihat upah, kita akan melihat buah yang Tuhan siapkan bagi kehidupan kita. Kiranya dua hal ini menolong setiap kita untuk memasuki tahun 2021. Yang pertama, ayo kelola kebiasaan saudara. Kalau ada kebiasaan yang buruk, mulai tinggalkan. Bangun kebiasaan-kebiasaan yang baik.
untuk saudara menang di tahun 2021. Yang kedua, saudara harus punya pengertian yang benar tentang panggilan saudara. Ingat, apapun yang ada di hadapanmu, itulah panggilan Tuhan bagi hidupmu. Pengkhotbah mengatakan, apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, kerjakanlah dengan sekuat-kuatnya. Karena belum tentu ada hari esok yang menunggu kita. Saudara, pada akhirnya saya ingin menyampaikan kepada saudara, mari kita persiapkan peperangan kita masing-masing. Di ayat 17, ketika kemudian Daud akan berperang, dia mengambil tongkatnya. Tongkat berbicara tentang sandaran. Tongkat berbicara tentang apa yang diandalkan. Itu dapat saudara lihat pada ayat yang ke-40 dari 1 Samuel 17 ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya. Dan kemudian dia juga mengambil 5 batu yang kecil. Bukan batu kali yang besar, bukan batu karang yang besar, tapi 5 batu yang kecil. Dan dengan tongkat dan batu itulah Daud pakai untuk melawan dan mengalahkan Goliat. Artinya apa? Tongkat berbicara tentang sandaran dan karir kehidupanmu, tentang pekerjaanmu, tentang pelayananmu. Itu panggilan saudara. Lakukan yang terbaik. Batu-batu kecil, kebiasaan-kebiasaan kecil yang sederhana. Mungkin itu hanya syukur. Ketika banyak hal terjadi dalam kehidupanmu di awal tahun ini, bersyukurlah. Sebab ketika kita bersyukur, saya percaya mujizat itu terjadi dalam hidup saudara. Kebiasaan berdoa, kebiasaan membaca firman Tuhan, kebiasaan membantu orang, kebiasaan berbagi kasih, hal-hal yang sederhana. Lakukan itu, karena tanpa saudara sadari, itu yang akan mengalahkan raksasa-raksasa besar di dalam kehidupan saudara. Saya tidak tahu raksasa apa yang sementara saudara hadapi pada saat kita mengawali tahun ini. Tapi saya percaya firman Tuhan datang kepada kita. Jangan lihat raksasamu, lihat Tuhan yang telah memberikan segala sesuatu bagi kita untuk memasuki tahun ini. Pekerjaanmu, pelayananmu, keluargamu, talenta-talentamu, kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kebiasaan-kebiasaan yang baik, kembangkan itu. Kalau mungkin pada pagi hari ini ada di antara saudara yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, engkau tahu Tuhan, ada kebiasaan-kebiasaan buruk selama ini yang ingin aku lepaskan untuk aku dapat memperoleh kemenangan di dalam peperanganku di tahun 2021. Mari angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Kalau mungkin selama ini juga engkau bekerja, engkau belajar, engkau berkeluarga, tapi tidak menunjukkan sikap hati yang penuh tanggung jawab seperti Daud. Mari katakan, Tuhan, beri aku hati yang sungguh-sungguh bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepadaku. Angkat tangan kananmu. Saya akan berdoa untuk setiap saudara pada pagi hari ini. Bapa dalam sorga, Engkau Tuhan yang ada bersama dengan kami. Kami tidak tahu apa yang kami hadapi di tahun yang baru ini. Tapi satu hal yang kami percaya, Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami. Dan Engkau telah menyediakan segala perkara yang kami butuhkan di dalam peperangan iman kami. Dan hamba berdoa Tuhan, setiap umat-Mu yang mengangkat tangan mereka, yang sadar dengan keadaan mereka, yang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka, supaya mereka mulai mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang menyenangkan hati-Mu, untuk menguburkan dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Hamba berdoa Allah Roh Kudus, berilah kekuatan dan kemampuan bagi setiap umat-Mu untuk mereka hidup seperti yang Engkau mau, sehingga kami dapat melihat kemenangan itu menjadi pengalaman dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami, sehingga masalah seberat apapun, raksasa sebesar apapun, kami kalahkan bersama dengan Tuhan. Karena Engkau Allah yang sudah menang
dan menjamin kemenangan itu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau janjikan bagi kami, untuk kami melangkah masuk di tahun yang baru ini bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap yang percaya berkata, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ya, mari jemaat Tuhan, sebelum saudara mendengar pengumuman, siapkan persembahan saudara yang terbaik, kemudian letakkan di tempat yang sudah disediakan sebagai ucapan syukur saudara di sepanjang pekan dalam perjalanan kehidupan yang saudara sudah alami bersama dengan Tuhan. Dan sekaligus juga saya akan memberikan pengumuman untuk setiap jemaat. Puji Tuhan saudara, mari kita bangkit berdiri, sama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita akan mengangkat satu pujian dan pastikan saudara bersama dengan keluarga menerima doa berkat di akhir ibadah online kita pada pagi hari ini. Yang selalu Engkau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Di akhir ibadah kami secara khusus kami berdoa bagi Bapak Gembala kami yang dalam proses pemulihan kesehatannya. Biarlah kekuatan, kesembuhan daripada Allah sendiri menjadi bagian dalam kehidupannya. Sehingga ada kesaksian yang luar biasa yang akan didengar oleh setiap umat-Mu akan pertolongan Tuhan yang tiba pada waktunya bagi setiap kami. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, biarlah perlindungan, kekuatan, proteksi daripada darah Kristus sendiri menjadi bagian di dalam kehidupan setiap kami, sehingga tubuh kami tetap sehat untuk kami pakai memuliakan nama-Mu. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada, dan apapun yang mereka kerjakan di sepanjang pekan ini, kepada Tuhan hamba serahkan seluruh domba-domba Allah ke tangan-Mu Gembala ya kami yang agung. Bawa kami ke rumput hijau air yang tenang untuk kami nikmati bagian kami bersama dengan Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Diberkatilah engkau di rumahmu, diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Tuhan akan mencurahkan berkat dalam lumbungmu dan dalam segala usahamu. Tuhan akan membawa engkau naik dan menjadikan engkau kepala. Tuhan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan segala penyakit dilalukan daripadamu. Keluargamu akan berbahagia, bersukacita dan diberkati dengan segala berkat anugerah daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita sekalian
kembaliannya hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri pertemuan ibadah online kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.